Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, sebagaimana kita ketahui bahwa di negeri ini mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau yang biasa kita sebut dengan Ba'alawi yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ternyata selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab, juga gagal secara uji genetika dan tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 Hijriah, baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang konon hijrah dari Basrah Irak ke Hadramaut. Padahal dalam data dan kesaksian Naqib Irak, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, bahkan makam beliau ada di kota Muktabarah, selatan Baghdad. Hanya berputra 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Ali dan Husain, yang ketiganya berketurunan dan membuat nakobah untuk saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya, hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu mazhab. Dan yang lebih tragis lagi di era sekarang dengan kemajuan teknologi, yaitu ilmu genetika yang sudah lazim, bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi. Maka menunjukkan bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab, karena generasi Arabnya sangat-sangat kecil sekali. Lembaga Ijtima yang di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan LIPI pernah menampilkan secara terbuka hasil tes DNA salah satu pembawa acara televisi Najwa Shihab, di mana ras Arabnya cuma sekitar 3% saja. Dan hal ini sebenarnya bukan barang baru di Timur Tengah sana, karena ketika tes DNA di Family Tree DNA pada awal tahun 2000-an yang open posting hasilnya dipublis, maka bisa terpetakan dalam DNA dari keluarga-keluarga suriah Nabi yang tersebar di dunia Islam, baik yang dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain, ternyata telah terdeteksi secara presisi dengan baik. Namun ironisnya, hasil tes DNA terutama Y-DNA atau kromosom Y dari DNA garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke Ahlul Bait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain bin Ali atau Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan telah gagal total. Sekarang marilah kita tinjau kegagalan mereka di mana. Tes DNA keturunan itu terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. Pertama, autosomal DNA, yaitu meneliti 22 pasang kromosom kita yang merupakan sumbangan dari 22 kromosom ayah dan 22 kromosom ibu. Hasil dari tes DNA sebagian ini bisa diketahui seseorang dari ras mana saja, serta sebarannya banyak di bagian bumi sebelah mana, dan lain-lain. Kedua, ada gonosom DNA atau DNA jenis kelamin, yang merupakan satu pasang DNA yang menentukan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki adalah kromosom XY, kromosom X ibu, dan Y adalah ayah. Apabila perempuan, maka kromosom XX atau X dari ayah dan X dari ibu. Dengan demikian, meneliti garis lurus laki-laki keturunan berarti meneliti kromosom Y-DNA diri kita. Sedangkan untuk garis ibu disebut mtDNA. Karena kromosom X, ibu ini biasa diambil di mitokondria dalam sel kita. Kembali kita fokus ke Y-DNA. Mengingat kegagalan nasab garis laki-laki dari Ba'alawi ini adalah klaim yang selalu dibanggakan oleh mereka, terutama Bahar Smith. Bahkan nasab perempuan dianggap putus, serta aturan pernikahan yang ketat terhadap anak perempuan mereka harus dinikahi oleh pria Ba'alawi sendiri. Dengan alasan menjaga nasab, membahas kerancuan ini perlu pembahasan khusus, karena kalau ini diterapkan akan jadi bentuk diskriminasi dan rasisme gaya baru.
Mengingat dalam kaidah pernasaban dunia, tetap seluruh keturunan Sayyidina Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari garis laki-laki maupun perempuan, telah dicatat. Semua ini menjadi cerminan nyata bahwa Islam begitu memuliakan perempuan sebagai antitesis dalam masa jahiliyah di mana perempuan sangat direndahkan kedudukannya. Dalam tes DNA, seseorang berkerabat semakin dekat, maka susunan DNA-nya juga akan semakin identik pula. Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan, maka akan semakin jauh susunannya pula. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sejak Nabi Adam yang diyakini menurut ilmu pengetahuan bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama, maka DNA Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya. Dan disebabkan oleh mutasi gen, baik karena faktor internal, transkripsi DNA, atau akibat faktor eksternal, misal kena wabah penyakit atau daya adaptasi di alam, maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20.000 tahun sekali, sehingga terbentuklah haplogrup Y-DNA. Singkatnya, dalam uji DNA, keluarga Nabi yang secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terjaga dan terindikasi sebagai keluarga Nabi, ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogrup C1A dan ada kode Ibrahim P58 hingga kode-kode lainnya seperti Bani Quraisy L9519+, Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500+, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 dan Imam Husain bin Ali FGC 30416+. Sehingga terpetakanlah kode DNA ini yang awalnya dari tes DNA dua orang keluarga kerajaan Yordan dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya mendapat pemetaan yang jelas. Nah, Ba'alawi yang mengaku-ngaku suriah Nabi ternyata hasil uji Y DNA-nya haplogrupnya G2. Artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehatnya. Bahkan dideteksi ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi maternity atau dari garis ibu. Atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Khazar, dan kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad ke-16 pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Selain itu, ditemukan kode PF3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunbrook, Goldstein, Rostas, dan lain-lain. Artinya, Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Askenaziah atau Spepakdis. Lihat tabel 057 dan 058 di jawisdna.net, sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Demikian kajian DNA ini disampaikan sebagai seruan moral sesama warga bangsa Nusantara Indonesia tercinta kita. Dengan pesan tidak penting kamu dilahirkan dari ras apa, suku apa, atau agama apa. Selama kamu menjadi manusia yang baik, berguna, mengembangkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, maka kamu layak untuk menjadi warga bangsa yang dibanggakan dan dicintai semua orang. Akhirul kalam, semoga kita tetap utuh sebagai sebuah bangsa dan mari bersatu, padu untuk mengakhiri penjajahan dalam bentuk apapun di atas namakan oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.